Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang selalu dinanti oleh hamba yang beriman. Bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Momen istimewa bulan suci ini sebaiknya kita isi dengan kebaikan dan menjauhi setiap perbuatan yang dapat menjerumuskan kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebelum memasuki topik mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada baiknya kita mengingat terlebih dahulu hal-hal yang merupakan syarat wajib untuk berpuasa. Di antaranya adalah beragama Islam, kemudian berakal, tidak dalam keadaan mabuk misalnya. Kemudian bagi kaum wanita adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian tidak wajib atas orang yang lemah dan orang sakit maupun musafir. Saat menjalankan ibadah puasa ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Mari kita masuk ke topik apa saja hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja, sebagaimana firman Allah tentang makan dan minum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kemudian yang kedua adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Dari Lakit bin Sabrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sempurnakanlah wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika istiak atau menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib untuk membayar qadha. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu kemudian yang keempat, jima atau bersetubuh dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah tentang berjima dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Untuk surat Al-Baqarah 187 ini menerangkan dua hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama tadi makan dan minum, lalu yang kedua ini adalah tentang jima, seperti yang sudah dibacakan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah haid dan nifas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal yang semakna dengan makan dan minum, yaitu suntik obat dan suntik yang mengandung zat-zat pengganti makan dan minum seseorang, baik disuntik melalui otot, bawah kulit, dan urat nadi. Persoalan suntik ketika puasa atau pada siang hari bulan Ramadan termasuk salah satu yang sering menjadi bahan diskusi oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu suntikan injeksi yang mengandung obat, vitamin, kalsium, dan semisalnya baik disuntikan ke otot, bawah kulit, atau melalui urat nadi. Dalam masalah ini, hukum suntik ketika puasa, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa hukum suntik atau injeksi pada urat nadi ketika puasa dapat membatalkan puasa, sebagaimana penuturan Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul 48 Masail fi Ramadan. Namun ada perbedaan pendapat dengan Syekh Utsaimin, yaitu Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa suntik ataupun injeksi tidak membatalkan puasa, sebagaimana penuturan Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul Fiqih Asy-Syam.
Orang yang berpuasa tidak batal puasanya karena disuntik itu pembuluh darahnya, kecuali suntikan itu menduduki kedudukan makanan, di mana suntikan tersebut menggantikan makan dan minum. Demikianlah hal-hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Marilah kita, para perindu surga, memaksimalkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, agar Ramadan kita tidak sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.